Jadwal dan prediksi semifinal UEFA Champions League kembali hadir dengan pertandingan penting menuju final. Di video ini, kita akan membahas jadwal dan prediksi setiap laga. Berikut pembahasannya. Kalau kita bicara soal semifinal UEFA Champions League pada 29 April 2026, ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa. Ini adalah panggung besar yang mempertemukan dua raksasa Eropa dengan ambisi yang sama untuk memperebutkan tiket menuju final UEFA Champions League. Paris Saint-Germain berhadapan dengan Bayern Munchen. PSG datang ke pertandingan ini dengan membawa ambisi yang sangat besar untuk mempertahankan trofi Liga Champions yang dimenangkan musim lalu. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan nama besar, tapi juga sudah berkembang jadi tim yang lebih matang secara permainan. Kunci utama mereka tetap ada pada kecepatan dan eksplosivitas lini depan. Vichak Kvaratskhelia adalah sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu sprint, satu sentuhan, atau satu momen individu. Ditambah dengan Ousmane Dembélé yang punya kemampuan dribble dan kreativitas tinggi, PSG punya variasi serangan yang sangat sulit diprediksi. Secara taktik, PSG kemungkinan akan bermain lebih sabar. Mereka tidak akan terlalu memaksakan penguasaan bola, tapi justru menunggu momen yang tepat untuk melakukan transisi cepat. Skema serangan balik akan jadi senjata utama, terutama dengan memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Bayern yang sering bermain tinggi. Namun di sisi lain, Bayern Munchen adalah tim yang tahu betul bagaimana cara memenangkan pertandingan besar. Mereka punya mental juara yang sudah teruji di banyak kesempatan. Dengan kehadiran Harry Kane di lini depan, Bayern memiliki striker yang bukan hanya tajam, tapi juga cerdas dalam membaca permainan. Dukungan dari lini tengah yang solid membuat Bayern mampu mengontrol tempo jalannya pertandingan. Bayern cenderung akan bermain dengan intensitas tinggi sejak awal. Pressing ketat, penguasaan bola dominan, dan distribusi cepat ke lini depan jadi ciri khas mereka. Mereka akan mencoba menekan PSG agar tidak punya ruang untuk mengembangkan permainan. Tapi disinilah risikonya jika pressing mereka gagal, PSG bisa dengan cepat menghukum lewat serangan balik. Pertarungan di lini tengah akan jadi salah satu kunci utama. Siapa yang mampu menguasai area ini, kemungkinan besar akan mengendalikan jalannya laga. Bayern unggul dalam struktur dan organisasi permainan, sementara PSG lebih fleksibel dan berbahaya dalam situasi terbuka. Kalau melihat semua aspek mulai dari kualitas pemain, taktik, hingga mentalitas pertandingan ini benar-benar sulit diprediksi secara mutlak. Kedua tim punya kelebihan masing-masing, dan hasil akhir bisa ditentukan oleh detail kecil seperti finishing, kesalahan individu, atau bahkan keputusan wasit. Untuk prediksi peluang hasil pertandingan semifinal UEFA Champions League antara Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen menunjukkan PSG memiliki peluang kemenangan sekitar 45%, hasil imbang berada di angka 25%. Sementara Bayern Munich sedikit lebih unggul dengan peluang kemenangan mencapai 55%. Pertandingan semifinal UEFA Champions League berikutnya pada tanggal 30 April akan mempertemukan Atletico Madrid melawan Arsenal, sebuah duel yang mempertemukan dua filosofi permainan yang sangat kontras dan dipastikan menghadirkan pertandingan yang seru. Atletico Madrid dikenal sebagai tim yang sangat kuat dalam bertahan. Mereka bukan hanya sekadar bertahan, tapi punya struktur yang rapi, disiplin tinggi, dan kemampuan membaca permainan lawan dengan sangat baik. Dalam pertandingan sebesar ini, Atletico biasanya tidak terburu-buru. Mereka lebih memilih menunggu, menjaga posisi, dan memancing lawan untuk melakukan kesalahan. Begitu ada celah, mereka akan langsung melakukan transisi cepat ke depan. Serangan balik menjadi senjata utama yang seringkali efektif, terutama ketika menghadapi tim yang terlalu agresif dalam menyerang. Di sisi lain, Arsenal datang dengan identitas permainan yang jauh berbeda. Mereka mengandalkan penguasaan bola, tempo cepat, serta pergerakan antar pemain yang dinamis. Arsenal cenderung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan, mencoba mengontrol ritme, dan memaksa lawan bermain sesuai dengan gaya mereka. Kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, serta eksploitasi ruang di area pertahanan lawan menjadi kekuatan utama yang membuat mereka berbahaya. Pertemuan dua gaya ini membuat pertandingan jadi sangat menarik secara taktik. Atletico kemungkinan besar akan bermain lebih dalam, membiarkan Arsenal menguasai bola, namun tetap menjaga kedisiplinan di setiap lini. Mereka akan fokus menutup ruang dan meminimalisir peluang bersih. Sementara itu, Arsenal harus ekstra sabar dan tidak boleh terburu-buru dalam membangun serangan. Jika terlalu memaksakan, justru bisa membuka ruang bagi Atletico untuk melakukan serangan balik cepat. Selain itu, duel lini tengah akan menjadi salah satu faktor paling krusial. Atletico akan berusaha memutus aliran bola Arsenal, sedangkan Arsenal akan mencoba menjaga sirkulasi bola tetap lancar untuk mencari celah. Intensitas di area ini kemungkinan akan sangat tinggi, dengan duel-duel fisik dan perebutan bola yang ketat. Faktor mental juga tidak kalah penting.
Atletico punya pengalaman panjang di fase gugur dan dikenal sebagai tim yang sangat sulit dikalahkan dalam situasi tekanan tinggi. Mereka terbiasa bermain dalam kondisi tertinggal atau menghadapi tim yang lebih dominan. Di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi dan semangat untuk membuktikan diri di level tertinggi Eropa. Mereka punya energi, kualitas, dan motivasi untuk melangkah lebih jauh. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, mulai dari gaya bermain, kekuatan skuad, hingga pengalaman di kompetisi ini, pertandingan diprediksi akan berlangsung sangat ketat hingga menit akhir. Prediksi peluang hasil pertandingan semifinal UEFA Champions League antara Atletico Madrid versus Arsenal menunjukkan Atletico Madrid memiliki peluang kemenangan sekitar 55%, hasil imbang berada di angka 30%, sementara Arsenal sedikit lebih diunggulkan dengan peluang kemenangan mencapai 45%. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.